Sang Ying Yue tidak percaya pada Xian. Ayahnya, Sang Chen, yang mengolah kekuatan takdir Upanishad, telah menjelajahi banyak area bintang besar. Dia tahu banyak rahasia yang tidak akan pernah diketahui orang lain. Dari ayahnya, dia tahu kondisi aneh benua kuno, yang tidak memungkinkan kesadaran jiwa untuk merasakan. Di tempat ini, mereka hanya bisa menggunakan mata untuk mengamati. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan ayahnya. Setelah dia tiba, dia telah memastikan fitur magis area ini. Dia menyadari bahwa kesadaran jiwa dan energi jiwanya akan dibatasi. Namun, dia tetap pergi ke sana untuk memeriksa. Penampilan Xian luar biasa. Dia bisa menggunakan energi bumi dan surga dari benua kuno, yang membuat Sang Ying Yue merasa bahwa dia telah menyatu dengan benua kuno ini. Sang Ying Yue memang ragu-ragu. Saat Xian menunjuk arah, Sang Ying Yue diam-diam bergerak ke arahnya, menggunakan harta rahasianya untuk menyembunyikan sosoknya, auranya, dan bahkan fluktuasi energi hidupnya. Dia bergerak tak terlihat menuju area itu. Sekelompok 5 prajurit bergerak cepat namun santai melalui rawa. Kelima dari mereka berada di langit ketiga alam dewa ethereal dan kelompok itu terdiri dari 4 pria tua dan 1 wanita. Keempat pria tua itu mengenakan seragam yang sama, yaitu kostum pertempuran biru tua dengan lencana yang memiliki tulang tebal yang dijalin di bahu kiri mereka. Rupanya, mereka berempat berasal dari satu pasukan. Wanita itu tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki mata yang indah dan tersenyum dan dia mengenakan gaun kuning cedar tipis untuk menutupi tubuhnya yang anggun. Sepertinya dia tidak berasal dari pasukan yang sama dengan keempat lainnya. Seorang pria tua kurus adalah pemimpin dari keempat lainnya. Tulang pipinya naik tinggi di wajahnya dan menunjukkan konturnya yang jahat dan kejam. Mata ularnya menyapu area tersebut seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Ketiga pria yang mengenakan seragam yang sama dengannya berhenti dan mengamati dengan hati-hati. Wanita anggun itu terkekeh, tetapi dia juga berhenti. Dia bertanya, "Bai tua, pertarungan yang kami deteksi sudah berhenti. Apakah perlu ke sana dan memeriksanya?" Bai Hao melihat ke area yang lebih jauh di depan mereka. Dia merenung, wajahnya muram. "Kita akan ke sana untuk melihat. Dengan kekuatan kita, kita tidak perlu takut pada apapun." Berhenti sejenak, dia berkata, "Mia, bunga iblis 7 warna yang baru saja kita dapatkan benar-benar berharga, itu baik untukku." Mia, satu-satunya wanita dalam kelompok ini, menyeringai dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Itu juga baik untukku." Bai Hao mengangkat alisnya dan mengangguk. "Kalau begitu tidak apa-apa, simpan saja dengan hati-hati. Aku tidak ingin mengganggumu dengan masalahku." Mia tersenyum lembut. Kelima orang itu berbicara sambil berjalan menuju rawa tempat Xian bersembunyi jauh di bawah tanah. Sepanjang jalan, mereka sangat berhati-hati dan memperhatikan segala sesuatu yang tidak biasa di sekitar. Mereka tidak tahu ada seseorang yang mengawasi mereka diam-diam. Tentu saja, itu adalah Sang Ying Yue. Sang Ying Yue telah menggunakan harta karun rahasia itu untuk menyembunyikan tubuhnya dan semua sinyal vital. Matanya menatap Bai Hao. Aura pembunuhnya muncul seolah-olah dia memiliki dendam yang dalam terhadapnya. Sang Ying Yue menatap kelompok 5 orang itu sebentar dan kemudian berlari seolah-olah dia sedang terbang. Jiwa yang terbakar muncul dari rawa dan mengirim pesan jiwa kepada Sang Ying Yue. "Apakah kamu melihat mereka?" Sebuah sinar listrik menyambar pohon kering. Sang Ying Yue muncul. Dia menggertakkan giginya, wajahnya sedingin es. "Aku melihat mereka. Mereka berasal dari keluarga Bai dari daerah bintang tulang kering dan ada seorang wanita yang tidak ku kenal." Bulu matanya berkedut. "Jadi kamu benar-benar dapat mendeteksi orang-orang di benua kuno ini. Bukankah kamu baru saja memastikannya?" Pesan jiwa Xian acuh tak acuh. "Jika kita terus bertarung, mereka akan datang ke sini dan mengikuti fluktuasi energi. Mereka berlima bisa membunuh kita berdua. Jika kau mengembalikan benang jiwa 100 kalpa kepadaku, aku akan segera pergi," kata Sang Ying Yue dengan tegas. "Tidak mungkin." Xian sangat marah. "Jika kau ingin mencari kematian, aku tidak takut untuk terus bertarung denganmu. Kau bersembunyi di bawah tanah dan menggunakan benang jiwa 100 kalpa untuk menyempurnakan luas etherealmu. Selama aku mengungkapkan lokasimu, keluarga Bai akan datang untuk membunuhmu.
Sang Ying Yue tersenyum tipis. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, kata Xian dengan tidak sabar. Tidak, kita bisa bernegosiasi jika kau setuju denganku dalam satu hal. Kebencian kita sebelumnya akan terhapus, kata Sang Ying Yue tiba-tiba. Apa itu? Bantu aku berurusan dengan kelima orang itu. Gunakan kepekaan supernaturalmu untuk menemukan mereka. Bantu aku membunuh mereka, kata Sang Ying Yue dengan kesal. Apakah kau menyimpan dendam terhadap mereka? Kami punya dendam dengan keluarga Bai. Keluarga Bai di daerah Bintang Tulang Kering adalah musuh bebuyutan keluarga ibuku. Mereka membunuh kakek dan nenekku. Wajah Sang Ying Yue dingin. Daerah Bintang Kabut Fantasi berbatasan dengan daerah Bintang Tulang Kering. Kami bertempur sepanjang tahun. Keluarga Bai adalah penguasa daerah Bintang Tulang Kering. Mereka punya urusan gelap dengan klan dewa. Mereka sudah berkomplot melawan kami selama ratusan tahun. Kakekku terbunuh dalam salah satu operasi keluarga Bai. Kami tidak bisa berdiri di bawah langit yang sama dengan keluarga Bai. Mengapa ayahmu belum menghancurkan keluarga itu? Keluarga Bai sangat mendominasi. Mereka terkenal karena kehadirannya yang mengintimidasi di banyak wilayah bintang. Lagi pula, tidak mudah untuk menghadapi mereka. Mereka mendekat. Sebaiknya kau bersembunyi dulu. Kita bahas ini nanti. Kemudian, Xian menghentikan pembicaraan mereka. Rekan jiwanya tenggelam ke dalam tanah dan memasuki altar jiwanya. Sang Ying Yue merenung selama beberapa detik. Bayangannya memudar lalu menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, tim Bai Hao muncul. Bai Hao mengerutkan kening dan menilai area tersebut. Dia dengan hati-hati memeriksa garis-garis dan jejak di sekitar rawa. Dia memastikan, kemampuan kedua belah pihak tidak normal. 3 ahli alam dewa etiril dari keluarga Bai datang seperti angin sepoi-sepoi. Mereka berhenti di dekat Bai Hao dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa atau siapapun yang terlibat dalam perkelahian. Oh, perjalanan ini sia-sia, kata Mia dengan kecewa. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan tinggal dan mencari lebih banyak di tanah eksotis itu. Mungkin kita bisa menemukan bunga iblis 7 warna lainnya. Ah, seharusnya aku tidak pergi ke sini bersamamu. Tidak ada perkelahian yang tidak berarti di benua kuno. Bai Hao mengamati genangan air keruh di dalam rawa dan berkata dengan dingin, begitu pertempuran terjadi, itu berarti satu hal, 2 orang menemukan material berharga di saat yang sama. Sambil menarik napas dalam-dalam, Bai Hao berkata, mungkin ada sesuatu yang berharga tidak jauh dari kita. Selain itu, 2 lainnya telah menemukan kita dan pergi lebih awal. Mungkin mereka telah meninggalkan harta berharga yang telah mereka perjuangkan. 3 prajurit lain dari keluarga Bai menjadi lebih cerah. Mia menggoda mereka. Kesadaran jiwa dibatasi di benua kuno ini. Bagaimana mereka bisa mendeteksi kita? Selain itu, mereka sedang bertarung. Bagaimana mereka bisa memiliki energi ekstra untuk mengamati sekitar? Aku tidak percaya itu. Jika kalian ingin menyelidiki, lakukan saja. Aku tidak ingin membuang waktuku dengan kalian. Kemudian, Mia pergi lebih awal dan tidak repot-repot mengedipkan matanya pada tim Bai Hao. Setelah Mia pergi, seorang prajurit dari keluarga Bai bertanya dengan suara dingin dan kasar. Dage, siapa wanita itu? Kenapa kau harus memperlakukannya dengan hati-hati seperti itu? Benarkah keluarga Bai kita harus takut padanya? Kurasa kita harus membunuhnya untuk mengambil bunga iblis 7 warna. Bai Hao mendesah dengan enggan. Jangan bertindak gegabah. Kita tidak bisa menyinggung wanita ini saat ini. Jika semudah itu, aku pasti sudah membunuhnya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa kita harus memberinya buah penuntun sambil membawa dan melindunginya ke sini? Siapa yang bisa menakuti keluarga Bai kita? Kata pria itu dengan marah. Jangan bertanya terlalu banyak. Apa yang seharusnya kau ketahui, akan kukatakan padamu. Aku tidak akan memberitahumu apa yang seharusnya tidak kau ketahui. Bai Hao mengerutkan kening dan memarahi, jika kau punya energi ekstra, carilah dengan saksama untuk melihat apakah kamu dapat menemukan tanaman herbal atau rumput yang berharga. Kita harus mengambil kesempatan saat wanita itu tidak ada di sini untuk menyelesaikannya. Jika kita menemukan sesuatu, kita dapat menyimpannya. Sial, kita menemukan bunga iblis 7 warna terlebih dahulu dan dia mengklaimnya. Dia membuatku marah. Kendalikan dirimu. Sebelum kita datang ke benua kuno,
Aku mendapat perintah untuk berusaha sekuat tenaga melindungi wanita itu. Kalian harus mengawasinya. Dage, siapa yang memberimu perintah itu? Kepala keluarga. Petik 2. Tiga ahli alam dewa ethereal dari keluarga Bai menutup mulut mereka. Mereka membungkuk dan merasa putus asa karena mereka harus menerima misi mereka dengan enggan. Mereka berempat berjalan berkeliling dan tidak menemukan bayangan atau bahan yang bagus. Akhirnya, mereka harus pergi dengan enggan. Swoosh! Arus deras keluar dari rawa. Xian perlahan muncul dari arus deras itu. Mengambil napas dalam-dalam, Xian merasa segar kembali. Cahaya ilahi bergerak di matanya. Dia mengedipkan pikirannya dan tiga kekuatan di tingkat kekuatannya Upanishad bersinar satu demi satu. Dalam satu napas, dia telah mengalihkan energinya di antara tiga kekuatan. Ketika dia menggunakan benang jiwa 100 kalpa untuk melatih tingkat eterealnya, banyak bencana terjadi pada tingkat eterealnya dengan kekuatan alami yang berbeda. Namun, ketiga kekuatan Upanishadnya telah melarutkan semuanya. Setelah itu, dia mengetahui lebih banyak kemampuan dari ketiga kekuatan Upanishad, terutama kekuatan bintang Upanishad. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh pintu terobosan berikutnya. Dia harus memiliki pemahaman yang signifikan tentang kekuatan bintang, kematian dan kehidupan, dan Upanishad untuk menembus langit kedua alam dewa ethereal. Dia telah mengembangkan kekuatan bintang dan ruang Upanishadnya. Sekarang dia perlu fokus pada kekuatan kematian dan kehidupan Upanishadnya. Orang-orang dengan lebih dari satu kekuatan Upanishad akan merasa sulit untuk menerobos begitu mereka mencapai alam dewa ethereal. Namun, setelah setiap terobosan, kekuatan dan alam mereka akan maju lebih jauh. Jika dia dapat menguasai kekuatan Upanishadnya, dia dapat menggunakannya untuk saling mendukung. Ketika itu terjadi, kekuatan sejatinya akan jauh lebih dahsyat dan kuat daripada para prajurit dengan hanya satu kekuatan Upanishad. Itulah juga alasan mengapa sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengolah berbagai kekuatan pada saat yang sama. Mereka masih mencoba untuk mempraktikkannya. Seorang prajurit yang telah menguasai lebih banyak kekuatan Upanishad tidak diragukan lagi lebih kuat daripada prajurit biasa. Sosok anggun Sang Ying Yue tiba-tiba muncul, matanya masih dingin. Dia bertanya, "Apa rencanamu?" "Aku akan membantumu," Xian tersenyum cerah, "tetapi aku punya satu syarat." "Apa syaratnya?" "Aku ingin bunga iblis 7 warna yang disimpan wanita itu." Salah satu alasan mengapa dia pergi ke benua kuno adalah untuk mengambil bunga aneh semacam ini, yang dapat membantu menyelamatkan Kaisar Yang Tian. Kesepakatan. Bunga setan 7 warna adalah faktor pemulihan Kaisar Yang Tian. Itu juga tujuan utamanya ketika Xian datang ke benua kuno ini. Bunga setan semacam ini mampu membersihkan jiwa pembusuk apis di kepala Kaisar Yang Tian. Ketika dia mendengar bahwa Mia menyimpan bunga itu, dia telah mengambil keputusan. Di dalam rawa basah, Xian dan Sang Ying Yue menyembunyikan aura mereka, seperti dua roh yang telah meninggal, mengintai Bai Hao dan Mia. Sang Ying Yue terkadang menjelaskannya kepadanya. Xian mengerutkan kening, wajahnya serius. Dari Sang Ying Yue, dia mengetahui lebih banyak informasi tentang alam semesta ini. Berbeda dari Fairy Rain Star Area dan Agathe Star Area, Fantasy Mist Star Area adalah salah satu area bintang terkuat di alam semesta yang luas ini. Pada saat yang sama, area bintang ini memiliki fitur yang paling menonjol. Fantasy Mist Star Area bukanlah galaksi tertutup. Agathe Star Area dan Fairy Rain Star Area adalah area bintang tingkat tinggi dengan para ahli alam dewa baru yang mengintimidasi dengan kompetensi yang umumnya luar biasa. Namun, karena beberapa alasan, ada penghalang ruang antara area bintang tersebut. Sebagian besar lorong angkasa yang terhubung dengan area bintang lainnya diblokir. Kekuatan dari dua area bintang tersebut secara proaktif memutus koneksi ke dunia luar. Mereka menghasilkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk menutup diri. Karena mereka tidak memiliki banyak koneksi dengan dunia luar, mereka tidak tahu banyak tentang alam semesta yang luas dan intimidasi dari klan dewa. Begitu saja, area bintang penting lainnya tidak memiliki evaluasi tinggi terhadap area bintang hujan api dan area bintang batu akik. Mereka mengira yang lainnya adalah sekelompok orang aneh yang tidak mengerti cara mengembangkan area bintang. Namun, area kabut fantasi ini berbeda. Area bintang ini tidak tertutup.
Area ini memiliki koneksi dekat dengan area bintang besar lainnya karena memiliki banyak rute dan lorong yang mengarah ke galaksi yang berbeda. Tidak ada penghalang angkasa antara area bintang ini dan yang lainnya. Mereka melakukannya dengan sengaja. Area bintang kabut fantasi adalah pintu nyata yang terbuka ke lautan bintang yang sangat besar. Dengan demikian, pemahaman Sang Ying Yue tentang luar angkasa dan kekuatan kuat lainnya di mana-mana bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan atau dibandingkan dengan Xian. Melalui perkenalannya, pengetahuan Xian tentang kekuatan-kekuatan terkuat di alam semesta ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kebenarannya tidak jauh berbeda dari apa yang telah diketahuinya. Wilayah bintang dewa kuno tempat klan dewa tinggal tidak diragukan lagi merupakan wilayah bintang terkuat di alam semesta ini. Klan dewa juga merupakan kekuatan terkuat. Mereka adalah binatang buas kuno yang berjongkok di alam semesta dan dapat menggigit mangsa apapun yang dianggapnya cocok pada saat yang tepat. 12 keluarga besar klan dewa telah menguasai beberapa wilayah bintang yang lebih kecil. Setiap keluarga memiliki banyak ahli seperti awan di langit. Klan dewa dibentuk oleh 12 keluarga besar, yang seperti segerombolan singa haus darah yang selalu berusaha menunjukkan naluri menyerang mereka. Klan dewa sangat perkasa dan wilayah bintang dewa kuno diakui sebagai wilayah bintang terkuat di alam semesta. Mereka menguasai kekuatan dari mana-mana. Meskipun klan dewa dan wilayah bintang dewa kuno mereka dominan dan menduduki peringkat pertama, mereka belum benar-benar mengklaim seluruh alam semesta. Masih ada beberapa wilayah bintang dan kekuatan yang lebih kecil yang tidak berani diprovokasi atau dideklarasikan perang oleh klan dewa. Ada beberapa wilayah bintang, beberapa kekuatan, dan beberapa ahli yang solid di alam semesta yang luas ini. Karena keberadaan kekuatan dan wilayah bintang seperti itu, klan dewa tidak dapat menyerang sebagian besar wilayah bintang di lautan bintang yang luas dan mengubahnya menjadi wilayah pribadinya untuk menjadikan banyak klan dan kekuatan bawahannya. Wilayah bintang Hollow Firsome, wilayah bintang Fantasy Mist, dan wilayah bintang Draybone adalah beberapa contohnya. Wilayah bintang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan prajurit yang tak tertandingi. Meskipun satu kekuatan mereka tidak dapat melawan seluruh klan dewa, itu sudah cukup untuk menahan satu atau lebih keluarga klan dewa. Biasanya, jika bukan bencana yang dapat menghancurkan klan mereka, ke-12 keluarga klan dewa tidak benar-benar bersatu. Dengan demikian, Hollow Firsome Star Area, Fantasy Mist Star Area, dan Draybone Star Area memiliki slot di lautan bintang yang sangat besar ini. Jika area bintang yang berpengaruh seperti Hollow Firsome Star Area, Fantasy Mist Star Area, dan Draybone Star Area dengan beberapa area bintang lainnya dapat bertahan dalam banjir invasi klan dewa, itu berarti mereka cukup brutal dan kuat. Mereka tidak menutup diri. Area bintang tersebut saling terhubung dan mereka bertukar sesuatu. Terkadang, mereka akan menciptakan peluang bagi para prajurit untuk mendiskusikan kekuatan dan kompetensi mereka. Mereka seperti sekutu dari area bintang yang sama. Namun, sekutu semacam ini tidak didefinisikan secara resmi. Mereka tidak akan selalu akur. Terkadang, mereka akan berselisih, yang bahkan dapat meningkat menjadi perang. Namun, begitu klan dewa berani membiarkan masalah mentalnya meluas ke area ini dan memengaruhi keuntungan mereka, sekutu tersebut akan bersatu. Persatuan wilayah bintang yang kuat dari seluruh penjuru alam semesta yang luas dapat menahan seluruh klan dewa. Dengan demikian, mereka dapat membatasi klan dewa dan membuat mereka menyerang wilayah bintang yang tidak berada dalam persatuan. Karena wilayah bintang hujan api dan wilayah bintang akik telah mempertahankan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun, mereka bukanlah anggota persatuan ini. Selain itu, karena mereka tidak menerima bantuan atau perlindungan apapun, mereka adalah daging yang lezat di mata klan dewa. Tentu saja, klan dewa akan berusaha sekuat tenaga untuk menelan mereka. Sekte Dewa Gu dari Hollow Firsome Star Area, keluarga Bai dari Draybone Star Area, keluarga Wu dari Prosaic Star Area, dan Drifting Fire dari Fantasy Mist Star Area adalah beberapa kekuatan terkenal yang mendominasi di alam semesta yang luas ini selain klan dewa. Kekuatan-kekuatan itu longgar dalam persatuan. Mereka memiliki perselisihan dan persaingan rahasia. Mungkin mereka telah menimbulkan dendam. Ketika klan dewa tidak menjadi ancaman bagi mereka, mereka akan memiliki banyak pertempuran. Tetapi jika klan dewa menyerbu salah satu area bintang ini, mereka akan bersatu untuk melawannya.
Tentu saja, setelah beberapa perang sengit dengan klan dewa selama ribuan tahun, klan dewa tidak menunjukkan niat untuk menyerang sekutu manapun lagi. Karena mereka tidak memiliki musuh bersama, sekutu dalam persatuan longgar ini terus-menerus saling bertarung, yang semakin cepat setelah bertahun-tahun dan menjadi lebih ganas. Perang antara Drifting Fire dari Fantasy Mist Star Area dan keluarga Bai dari Drybone Star Area menjadi begitu sengit sehingga para ahli inti mereka terbunuh. Kakek Sang Ying Yue adalah salah satu pemimpin Drifting Fire. Dia terbunuh dalam pertempuran melawan keluarga Bai. Dendam semacam ini tidak akan pernah bisa dilepaskan. Akhir-akhir ini, keluarga Bai tampaknya bergandengan tangan dengan klan dewa. Kami menerima informasi. Kapal perang dari wilayah bintang dewa kuno dan wilayah bintang tulang kering telah berbisnis. Kami yakin mereka seharusnya memiliki kesepakatan dengan klan dewa. Karena kami menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam operasi mereka, keluarga Bai telah mengincar kami. Kematian kakekku entah bagaimana terkait dengan keluarga klan dewa. Sang Ying Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Bukankah serikatmu menganggap klan dewa sebagai musuhmu? Mengapa keluarga Bai memiliki hubungan dengan klan dewa? Si Yan terkejut. Klan dewa terlalu kuat. Pada saat yang sama, mereka pandai memikat orang. Mereka telah menawarkan godaan yang tidak dapat ditolak oleh keluarga Bai. Mungkin keluarga Bai tidak tahan dengan keinginan mereka, jadi mereka berjabat tangan dengan klan dewa. Sang Ying Yue mengerutkan kening dan berkata, contohnya, klan dewa dapat mengundang keluarga Bai untuk menyerang area bintang bersama-sama. Setelah mereka menguasai area itu, keluarga Bai dapat berbagi semua keuntungan dengan klan dewa. Keluarga Bai tidak dapat menolak kesepakatan seperti itu. Begitu mereka menempuh jalan yang sama dengan klan dewa, perlahan-lahan, mereka akan menjadi antek klan dewa. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Klan dewa memiliki banyak trik untuk merekrut klan dan pasukan yang kuat. Ambil contoh klan bayangan gelap. Klan itu sangat kuat. Namun, mereka telah menjadi pengawas klan dewa. Aku masih memiliki banyak contoh yang ingin kau dengar. Si Yan meringis. Semakin dia memahami gambaran umum alam semesta, semakin dia tahu tentang intimidasi klan dewa. Klan dewa telah menyebarkan kekuatan mereka ke seluruh alam semesta seperti tentakel panjang yang mengikat setiap area bintang di alam semesta yang luas ini yang perlahan menarik mereka ke tangannya. Jika terus melaju dengan kecepatan invasi ini, kekuatan yang tidak termasuk dalam serikat ini akan segera menjadi pengikut klan dewa. Cepat atau lambat, bahkan serikat area bintang yang longgar itu akan terpecah. Klan dewa akan menelan anggotanya, satu per satu. Klan dewa ini seperti binatang buas yang haus darah dengan keinginan yang tak ada habisnya. Ia menginginkan seluruh alam semesta ini. Kamu bilang keluarga Bai dan klan dewa telah bergandengan tangan. Tanya si Yan. Sang Ying Yue mengangguk. Ayahku memiliki dugaan yang tepat. Ia mengatakan bahwa keluarga Bai dan klan dewa telah berkomplot melawan area bintang yang disebut area bintang Agate. Itu adalah tanah air ayahku. Keluarga Bai dan klan dewa sudah punya rencana. Mereka akan mengerahkan pasukan mereka bersama-sama. Mereka bahkan punya rencana untuk membagi area bintang itu. Si Yan memiliki wajah yang gelap. Saya dari Agate Star Area. Sang Ying Yue terkejut. Dia berkata pelan, kebetulan sekali. Si Yan tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam membiarkan jiwanya mengalir dan mengamati sekeliling seperti mata surga. Si Yan tahu arah Bai Hao dan Mia. Jiwanya dapat mengenali lokasi dan arah mereka dengan mudah. Semua bakat yang berbeda tidak efektif di benua kuno ini seperti mata orang buta yang terbuka. Meskipun kesadaran jiwa tidak dapat merasakan sekitar, karena jiwa Si Yan memiliki asal yang sama dengan benua kuno ini, dia tidak terikat pada batasan ketat ini. Dia masih dapat merasakan sekeliling dengan tepat. Mereka menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang yang lain. Karena mereka bukan lawan dari kelompok 5 itu, mereka harus mengikuti mereka dari dekat dan diam-diam. Namun, mereka belum menyerang. Tiba-tiba, Si Yan mengerutkan alisnya dan berhenti. Tubuh anggun Sang Ying Yue juga berhenti. Dia menggoyangkan pinggangnya yang halus dan berbalik untuk menatapnya, matanya yang indah bingung. Kelompok Bai Hao dan Mia sedang menuju ke lubang besar yang digali Si Yan dengan kekuatannya, di mana ia melihat cahaya biru samar yang telah mengirimkan getaran ke bintang dalam ethereal extend miliknya. Itu mungkin sesuatu yang berharga. Pada saat ini,
Bai Hao dan Mia tampaknya telah menemukan sesuatu. Mereka berdiri di sana tanpa suara. Apakah kalian akan mengambil tindakan sekarang? Sang Ying Yue menghela napas pelan dan bertanya, jika kalian tidak yakin, kalian seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika mereka berlima tidak berpencar, kita tidak akan bisa melawan mereka. Si Yan mengangguk. Ia tiba-tiba duduk bersila di tanah yang basah dan berlumpur, dia menyipitkan mata dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jiwanya berkelebat seperti api hantu, melepaskan fluktuasi energi jiwa yang jernih. Setelah sekian lama, mata Si Yan menyala dengan cahaya dingin yang menakutkan. Aku berhasil. Apa? Sang Ying Yue terkejut. Tunggu bagian yang menyenangkan. Si Yan menghilang seperti kilat dingin dan meluncur ke arah lain. Sang Ying Yue tidak dapat menebak pikiran atau rencana Si Yan. Dia tidak dapat memeriksa keributan di sekitar seperti Si Yan, jadi dia hanya bisa tinggal diam di sini dan menunggunya. Si Yan telah pergi selama 1 jam. Dia tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak terduga atau situasinya. Setelah dia memastikan bahwa Si Yan masih dapat menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan sekitar benua kuno ini, orang-orang akan merasa sulit untuk menyerangnya kecuali dia ingin melihat masalah. Tentu saja, Si Yan bukanlah tipe orang yang impulsif. Dia pikir Si Yan telah berubah pikiran. Dia tidak tahu betapa pentingnya bunga iblis 7 warna bagi Si Yan. Jadi, dia hanya berasumsi bahwa Si Yan telah melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melawan Bai Hao dan Mia. Dia hanya membuat alasan untuk meninggalkannya di sini. Semakin Sang Ying Yue memikirkan kemungkinan ini, semakin besar kemungkinan hal itu muncul di benaknya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan lebih keras. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Keluarga Bai dan kekuatannya seperti air dan api. Selama beberapa ratus tahun, mereka telah banyak bertarung. Kakeknya terbunuh dalam penyerbuan yang dipimpin oleh keluarga Bai dan klan dewa. Sebelumnya, ibunya telah memberitahunya untuk waspada terhadap keluarga Bai. Jika dia punya kesempatan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyerang mereka. Dia masih ingat bagaimana kakeknya yang penyayang memperlakukannya. Setelah dia pulang dari perang setiap kali, dia akan memberinya beberapa hadiah yang akan membuatnya gembira untuk waktu yang lama. Ketika dia masih kecil, kakeknya akan menggendongnya di pangkuan atau bahunya, bermain dengannya, dan membawanya terbang ke langit biru dengan awan kapas. Dia telah berduka untuknya sejak hari dia tahu dia terbunuh. Saat itu, dia telah menangis selama 10 hari. Air matanya adalah rantai mutiara yang rusak. Saat itu, dia masih kecil dan wilayah kekuasaannya tidak mendalam. Dia hanya di alam Raja Dewa. Dia tidak memiliki kapasitas untuk membalas dendam untuk kakeknya. Namun, tepat pada saat itu, dia telah terlintas dalam hatinya bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan keluarga Bai. Bertahun-tahun kemudian, dia tahu betapa kuatnya keluarga Bai dan hubungan antara keluarga Bai dan klan dewa. Mereka biasa melawan keluarga Bai dengan kemenangan dan kekalahan. Suatu ketika, keluarga Bai menyergapnya dan saudara laki-lakinya, Sang Qiyu. Juga dalam pertempuran itu, altar jiwa Sang Qiyu rusak setelah dia menyelamatkannya. Sang Ying Yue menggertakkan gigi putihnya, matanya yang indah menyala dengan aura dingin. Dia telah mengambil keputusan. Bahkan jika tidak ada yang ingin membantunya, dia akan bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang keluarga Bai dengan keras. Suara pakaian yang berkibar tertiup angin datang bersamaan dengan aura brutal yang mendekatinya. Alis tebal Sang Ying Yue sedikit berkerut. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu. Matanya berbinar saat dia mengambil sangkar cahaya cemerlang yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia muncul dan mengembuskan napas, "Apa yang kau lakukan?" "Membantumu menghadapi para prajurit keluarga Bai." Api aneh berkelap-kelip di atas kepala Si Yan saat dia meluncur seperti hantu menuju Sang Ying Yue. Pikirannya berubah dan dia mengambil jiwa pendamping dan altar jiwanya. Dia berbicara kepada Sang Ying Yue, "Bantu aku menyembunyikan tubuhku. Aku akan membawamu melihat sesuatu yang menyenangkan." Sambil berbicara, dia tidak mempermasalahkan caranya mendekati Sang Ying Yue. "Aku tahu kau punya harta rahasia yang istimewa. Aku tidak yakin bisa menyembunyikan 2 orang." Melihatnya mendekat, Sang Ying Yue tampak enggan. Dia bergegas berteriak, "Berhenti!" Sebagian tangannya yang lembut memancarkan cahaya giok yang indah.
Warna hijau zamrud mengeluarkan lingkaran cahaya biru es yang samar. Itu tampak seperti mangkuk besar yang diletakkan terbalik untuk menutupi tubuhnya yang anggun dan seksi. Cahaya biru itu perlahan menjadi transparan lalu menghilang. Aura dan tubuh Sang Ying Yue menghilang sama sekali. Masih ada ruang untukmu, tetapi kau tidak boleh berdiri terlalu dekat denganku, kata Sang Ying Yue dingin entah dari mana. Dimengerti, Xian mengangguk dan masuk ke dalam kandang, wajahnya alami dan tenang. Orang-orang tidak bisa melihat perbedaan apapun dari luar. Di dalam kandang biru tua itu, menyentuh penghalang air laut biru terasa seperti menyentuh es. Kandang itu tidak besar. Ketika Xian masuk ke dalam, ia harus berdiri bahu-membahu dengan Sang Ying Yue. Ada celah sempit di antara mereka. Ia bisa menghirup aroma anggrek samar dari tubuh Sang Ying Yue. Ia juga bisa merasakan bahunya yang lembut tetapi sedikit dingin. Busur listrik biru menyala di bahu Sang Ying Yue. Panah listrik biru membuat garis lurus yang memisahkan Xian dan Sang Ying Yue. Jangan menempel padaku, desis Sang Ying Yue. Sambil mengangkat bahu, Xian bergumam, siapa yang tertarik padamu? Hei! Sang Ying Yue tiba-tiba berbalik, menatapnya tajam. Apa yang kau ingin aku tonton yang begitu menyenangkan? Jika kau berbohong padaku, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali karena marah, yang membuatnya mendorong payudaranya yang memesona dan menakjubkan. Kita hanya penonton. Sambil menyipitkan mata dan melihat ke area di depan mereka, mata Xian seperti pedang es. Dia bergumam, aku tidak punya perasaan terhadap orang-orang yang berjabat tangan dengan klan dewa. Jika aku mendapat kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat, ya, aku tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Lagi pula, bukan hanya tim mereka yang akan datang ke benua kuno ini. Maksudmu, kau menemukan tim lain? Tubuh Sang Ying Yue yang anggun bergetar. Mulutnya melengkung karena takut. Kau ingin memancing pertempuran dengan mereka. Kita tidak perlu memprovokasi siapapun, Xian tersenyum jahat. Orang-orang akan berebut keuntungan di benua kuno ini. Prajurit yang kuat tidak dapat menghindari pertikaian di sini. Terutama ketika tim Bai Hao tampaknya telah menemukan sesuatu di sana. Kau tercela, terima kasih atas pujiannya. Lubang yang dalam itu berukuran puluhan mu, yang tampak gelap dan tak berdasar. Banyak daun yang kotor dan tidak terurai berputar-putar di dalam lubang itu. Itu disebabkan oleh serangan Xian ketika dia mengejar Sa Zhao. Lubang yang dalam itu dipenuhi dengan air dan lumpur yang kotor sementara rumput dan daun mengambang di permukaan. Tidak ada yang bisa dinilai di area ini. Namun, ada 5 prajurit yang berdiri dan menonton di tepi lubang. Bai Hao dan 3 prajurit dari keluarga Bai mengerutkan kening. Mereka tidak tahu mengapa Mia ingin datang ke sini atau apa yang sedang dilakukannya. Kristal heksagonal yang halus bersinar dalam cahaya merah jernih dipegang di jari-jarinya yang seperti bawang hijau. Dia membelai kristal itu, matanya cerah. Beberapa saat kemudian, kristal belah ketupat merah menyala itu memancarkan cahaya pelangi dari ke-6 titiknya. Ke-6 sinar cahaya itu lurus seperti pedang, tetapi semuanya menyatu menjadi satu titik berlumpur di lubang berawa itu. Energi cahaya pelangi itu mengenai titik itu. Sesuatu di dalamnya meledak. Mendesis, mendesis, mendesis. Suara-suara aneh mulai mendesis dari area itu, yang tidak enak didengar. Keempat orang dalam kelompok Bai Hao itu murung. Mereka merasa sangat terganggu dan membuat kulit kepala mereka mati rasa seolah-olah seseorang menggunakan alat tajam untuk mengebor altar jiwa mereka. Mereka berempat merasa sangat tidak nyaman. Namun, Mia tampak bersemangat saat matanya yang cerah berbinar. Memang ada sesuatu di sana. Cahaya biru tiba-tiba melesat keluar dari titik yang diterangi cahaya pelangi itu dan menghancurkan cahaya pelangi itu. Kristal heksagonal di tangan Mia bergemuruh seolah-olah akan hancur. Mia senang sekaligus takut. Dia bergegas memasukkan perangkat penginderaan energinya yang unik ke dalam cincin langit fantasinya. Dia sangat gembira menatap cahaya biru itu. Kristal heksagonal itu dapat merasakan kristal aneh dan harta berharga lainnya yang memiliki energi kuat. Semakin kuat energi benda itu, semakin ganas reaksi kristalnya. Baru-baru ini, kristalnya mulai pecah perlahan. Dia mengerti bahwa apapun itu, benda yang berada jauh di dalam tanah berlumpur itu pasti memiliki energi yang sangat kuat. Mata Mia memiliki cahaya ilahi yang seterang obor. Dia tersenyum gembira,
Kalian, pergilah dan periksa. Dia menoleh dan membungkukkan tubuhnya sedikit untuk meminta kelompok Bai Hao membantunya menyelidiki area itu. Bai Hao sedikit mengubah raut wajahnya, tetapi tiga lainnya jelas marah. Menjelajahi objek yang tidak dikenal akan disertai dengan bahaya yang tidak terduga. Jika dia tidak melakukannya sendiri, dia tahu itu berbahaya. Dia telah memerintahkan tim Bai Hao seperti seorang ahli untuk membuat mereka menanggung bahaya untuknya. Jadi, apakah kepala keluargamu tidak memberitahumu apapun? Mia masih tersenyum tetapi matanya semakin dingin. Bai Hao terguncang. Dia mengingat apa yang dikatakan kepala keluarga kepadanya. Dia berkeringat dan buru-buru menjawab, "Jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dilakukan." Dia mengangguk kepada tiga orang lainnya. Ketiganya memiliki wajah enggan. Mereka mendesah dalam hati sebelum mengumpulkan energi mereka untuk menyelidiki area tempat cahaya biru itu keluar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara memekakkan telinga datang dari sudut lain rawa. Wu Bai dengan palu besar dan baju besi emas berlari seperti gunung yang megah. Setiap kali dia menginjak tanah, kedengarannya seperti mereka menciptakan gempa bumi. Wu Feng seperti hantu yang tersenyum lembut dan melambaikan kipasnya sedikit sambil mengikuti adik laki-lakinya. Kita beruntung. Kita baru saja mendapatkan benang jiwa 100 kalpa belum lama ini. Sekarang, sesuatu yang baik akan segera datang. Haha, Dage, katamu, apa yang akan kita lakukan kali ini? Wu Bei berteriak keras seolah-olah dia tidak takut pada siapapun. Tentu saja, kita harus mengidentifikasi apa itu. Kemudian, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Wu Feng tersenyum. Sementara mereka berbicara, mereka melewati Xian dan Sang Ying Yue yang menyembunyikan tubuh mereka. Mereka berlari menuju kelompok Bai Hao. Di dalam sangkar cahaya yang tidak dapat dideteksi oleh yang lain, wajah halus Sang Ying Yue bersinar terkejut. Mengapa kamu membawa mereka ke sini? Mereka adalah kelompok terdekat, dan mereka yang terkuat. Xian menjelaskan dengan wajar. Kedua saudara itu memiliki kompetensi untuk bertarung melawan 4 prajurit keluarga Bai. Meskipun mereka semua berada di langit ketiga alam dewa ethereal, kedua saudara itu jauh lebih kuat. Tentu saja, saudara-saudara Wu dari wilayah bintang prosaik bukanlah para gelandangan. Mata Sang Ying Yue tampak aneh. Keluarga Wu, apakah keluarga Wu ini juga kuat? Bagaimana jika dibandingkan dengan keluarga Bai? Satu tingkat lebih kuat. Xian terkejut. Apakah kita hanya tinggal di sini atau bagaimana? Sang Ying Yue mengangkat kepalanya. Energinya melonjak dalam tubuhnya seolah-olah dia ingin bergabung dalam pertempuran. Aku tidak keberatan jika kamu ingin mendekat untuk menyaksikan pertempuran. Bagaimanapun, prasyaratnya adalah memastikan mereka tidak mendeteksi kamu. Apakah kamu yakin mereka tidak akan mendeteksi kamu? Xian tampak tenang. Dia berbicara dengan lemah, kita juga bisa bergabung dalam pertempuran, tetapi kita harus menunggu sampai mereka menentukan pemenangnya terlebih dahulu. Bisakah kau melakukannya? Tentu saja aku bisa. Baiklah, kita akan ke sana. Aku juga penasaran dengan apa yang mereka temukan. Bai Hao menunjuk dengan jari telunjuknya. Cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya seperti tali lentur yang jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Swoosh! Sinar cahayanya tiba-tiba pecah dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang jatuh ke tengah jurang seperti pecahan kaca. Fluktuasi energi tiba-tiba melesat keluar dari jurang tak berdasar itu. Sesuatu muncul dari tanah seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong sesuatu melalui lapisan tanah dan lumpur. Ketiga prajurit keluarga Bai menyipitkan mata. Cahaya aneh menyala di mata mereka. Mereka memobilisasi energi mereka secara diam-diam. Alis Mia yang indah berkedut. Dia menenangkan diri dan tersenyum. 10 jarinya yang ramping menggerakkan kristal heksagonal dan membuatnya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Sebuah batu hijau perlahan muncul dari rawa yang kotor. Batu itu tidak penting. Batu itu berbentuk pohon dengan banyak lingkaran cahaya kehijauan yang menutupi seluruh batu. Energi yang dipancarkan batu itu benar-benar tajam. Batu berbentuk pohon itu memiliki banyak retakan di mana ada cahaya hijau yang lebih tebal. Mengebor garis pandang mereka melalui celah-celah, mereka bisa melihat sesuatu di dalam batu itu. Di bawah batu berbentuk pohon itu, sinar energi yang dikendalikan Bai Hao perlahan membawa batu itu keluar dari lubang yang keruh.
Bai Hao mengerutkan kening dan mempelajari hal itu sebentar. Dia bertanya dengan heran, apa ini? Dia menatap Mia. Para prajurit lain dari keluarga Bai tampak bingung. Mereka tidak tahu apa batu berbentuk pohon itu. Mia tidak menjawab, matanya terfokus pada batu itu dan bahunya menggigil. Ledakan. Dia tiba-tiba meremas kristal heksagonal di tangannya. Sebuah titik cahaya yang indah terbang keluar dan menerobos batu berbentuk pohon itu. Ledakan. Gelombang cahaya yang menyilaukan melesat keluar seperti cahaya bintang yang pecah. Cahaya putih dan hijau menjadi menyilaukan seperti kilat. Namun, tak lama kemudian, cahaya putih itu padam dan hanya menyisakan sedikit cahaya kehijauan. Di tengah ledakan, batu berbentuk pohon itu telah menghilang dan tidak meninggalkan apapun. Aliran air yang bersih melayang di atas rawa yang kotor seperti awan kapas. Aura sejuk dan murni yang terpancar dari sungai itu menenangkan jiwa orang-orang. Sungai hijau itu tampak seperti cermin hijau yang mengambang di atas tanah berawa. Pohon itu tampak aneh untuk pemandangan ini. Mata Bai Hao berbinar. Dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, ada sesuatu di dalam. Di dalam sungai yang jernih itu terdapat pohon dengan banyak akar dan cabang serta daun yang lembab, segar, dan rimbun. Pohon itu tampak terbuat dari batu giok hijau yang indah dan tanpa cacat. Sungguh sempurna. Batang pohon itu sebesar lengan dan tingginya seperti orang dewasa. Orang-orang bisa melihat beberapa buah seukuran kastanya tergantung di cabang-cabang yang berbeda. Buah-buah itu memiliki banyak pola halus di permukaannya karena mereka berkedip cemerlang seperti bintang sungguhan. Sebuah pohon aneh tumbuh di dalam aliran sungai yang jernih dengan beberapa buah yang luar biasa. Semua detail ini membuat tim Bai Hao tercengang. Ada 9 buah di pohon itu. Semuanya berkelap-kelip luar biasa seperti bintang dengan energi yang kuat tetapi aneh. Mia menatap aliran sungai yang jernih dan pohon buah di dalamnya. Wajahnya memerah dengan menawan. Payudaranya yang besar bergoyang sedikit saat dia tersentak. Jelas, dia sangat senang. Termasuk Bai Hao, keempat ahli dari keluarga Bai diam-diam menelan ludah mereka saat melihat wanita itu. Mereka begitu terpesona oleh pesona seksinya. Namun, mereka sebenarnya berteriak dalam hati untuk membangunkan pikiran mereka. Ada apa? Bai Hao menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang. Dia tidak bodoh. Dari raut wajah Mia, dia tahu bahwa pohon buah di sungai itu sangat berharga. Meskipun dia diperintahkan untuk melindungi Mia, dia juga memiliki misi untuk mengumpulkan barang-barang aneh namun berharga bagi keluarga Bai. Dia tidak akan mengabaikan apapun yang tampak baik. Pohon belimbing cemerlang, bibir penuh Mia melengkung, matanya yang indah berbinar dan suaranya lembut, bantu aku mencabutnya. Kelompok Bai Hao saling memandang. Mereka tampak seolah-olah belum pernah mendengar tentang pohon belimbing cemerlang, jadi mereka tidak segera bertindak. Maafkan ketidaktahuanku, aku belum pernah mendengar tentang pohon belimbing cemerlang. Aku tidak tahu bagaimana cara mencabutnya. Mohon beritahu. Bai Hao mengerutkan kening. Mia tersenyum hangat. Dia menunjuk ke lingkaran cahaya hijau yang berputar-putar di sekitar sungai. Pertama, mari kita hancurkan lingkaran cahaya itu. Bisakah kau menggunakan kekuatanmu Upanishad? Keempat prajurit keluarga Bai mengangguk. Mereka mengedipkan mata dan memberi isyarat satu sama lain untuk mendekati lingkaran cahaya itu. Mereka berhati-hati dan tidak terburu-buru menggunakan kekuatan Upanishad mereka. Ledakan. Ketika keempat prajurit keluarga Bai hendak beraksi, sebuah palu besar seperti matahari emas yang menyilaukan datang dari kejauhan dengan kekuatan badai petir. Bai Hao berubah warna. Dia berkata dengan tegas, bunuh mereka terlebih dahulu. 3 prajurit keluarga Bai lainnya memiliki mata yang jahat. Mereka menyingkirkan pohon buah dan melepaskan diri. Mereka melihat palu besar yang seperti matahari yang membakar. Palu raksasa itu memancarkan miliaran sinar emas, yang setajam pedang. Energi yang melonjak keluar dari palu itu benar-benar menakutkan. Bai Hao mendengus dan menyentuh dahinya. Seekor kera putih berbulu raksasa menyerbu keluar dari gelabelanya. Kera raksasa itu bukanlah entitas nyata karena ia terkondensasi oleh energi. Kera putih ini tingginya puluhan meter. Begitu ia muncul, ia membuat orang-orang di sekitarnya tampak begitu kecil. Kera putih raksasa itu menghadap ke langit dan meraung, melepaskan aura dan energi pembunuhnya. Tangan-tangan besar seperti gunung itu mengepal saat ia berteriak dan meninju palu emas itu. Saat ia menyentuh palu itu,
Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah ia dihantam oleh palu itu. Palu Wu Bai tampak seperti kincir angin, yang sangat kecil dibandingkan dengan kera putih itu. Namun, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dari palu itu bertindak seperti miliaran pisau tajam yang memotong kera putih itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ia meledak seketika. Bai Hao memucat dan mendengus. Potongan-potongan kecil kera putih itu berkumpul sekali lagi. Setelah 3 tarikan napas, kera raksasa itu muncul kembali, berteriak dan meraung dengan gila di atas kepala Bai Hao. 3 prajurit lain dari keluarga Bai juga mengerahkan kekuatan mereka. Hantu-hantu binatang muncul di atas kepala mereka. Ada seekor naga iblis, seekor elang petir, dan seekor ular piton raksasa yang tampak seperti pegunungan. Anggota keluarga Bai memiliki kekuatan Upanishad yang aneh. Kera putih raksasa, naga iblis, elang petarung, dan ular piton besar diciptakan oleh energi dan kekuatan Upanishad mereka. Mereka bukanlah binatang buas, tetapi mereka memiliki kekuatan tim Bai Hao. Tubuh mereka mengandung energi turbulen yang tidak kalah dari tim Bai Hao sendiri. Keluarga Bai, sebuah suara dingin muncul. Mereka melihat Wu Feng melayang ke arah mereka seperti hantu dengan kipas bulu di tangannya. Ledakan, sebuah tubuh berotot mendarat dari langit, menghentak tanah dan menciptakan beberapa getaran. Pria itu mengangkat tangannya dan palu emas jatuh ke tangannya. Dage, Wu Bai tampak sangat bersemangat. Dia berteriak, akhirnya, kita akan memiliki pertempuran yang seru. Mia mengerutkan kening. Tim Bai Hao menjadi tenang, wajah mereka menjadi tegas. Ketika kedua belah pihak saling mengamati, keributan terjadi di sudut lain. Di dalam sangkar cahaya, wajah cantik Sang Ying Yue begitu dingin saat dia melotot ke arah Si Yan dengan jahat. Sang Ying Yue bertindak seolah-olah dia tidak melihat itu. Gelombang kejut energi lain menyerbu. Sangkar cahaya itu berputar seperti tas kulit di angin kencang. Kekuatan itu menekan sangkar cahaya, mendorong Si Yan ke arah Sang Ying Yue. Anggota tubuh mereka bersentuhan. Terkadang, ketika gelombang kejut itu terlalu kuat, Si Yan akan gemetar, yang memungkinkan kaki dan tubuh bagian bawahnya menyentuh bokong Sang Ying Yue yang melengkung dan besar. Sang Ying Yue menjerit seperti kucing liar. Sangkar cahaya ini tidak lebar. Ketika energi pertempuran menyapu area ini, ia berputar, yang menyebabkan keduanya yang berdiri di dalam sempat melakukan kontak fisik. Energi Wu Bai dan Bai Hao saling bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut yang sangat jauh. Setelah beberapa saat, Si Yan telah menyentuh lengan putih Sang Ying Yue, paha ramping dan lurus, serta bokong bulatnya yang menakjubkan beberapa kali. Meskipun Sang Ying Yue tahu bahwa Si Yan tidak dapat mengendalikannya, dia tetap marah. Matanya yang indah menyala dengan cahaya dingin saat dia membenci dirinya sendiri karena membiarkan Si Yan memasuki kandang cahaya ini. Di matanya yang dingin, Si Yan masih tenang dan alami seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia fokus memperhatikan para prajurit keluarga Bai dan saudara-saudara Wu. Dia masih punya waktu luang untuk mengeluarkan buku yang diberikan Sang Chen kepadanya. Dia mulai membaca dengan tekun seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sang Ying Yue merasakan giginya gatal. Ketemu. Si Yan tiba-tiba berteriak, wajahnya tercengang saat dia membaca halaman dengan gambar dan deskripsi sesuatu yang disebut pohon belimbing cemerlang. Sambil mengangkat kepalanya, dia menarik napas dalam-dalam, matanya panas. Kau tahu pohon belimbing cemerlang, bukan? Buku yang kau miliki berasal dari ayahku. Tentu saja. Aku tahu apa itu pohon buah bintang cemerlang. Itu adalah material kelas awal asli. Itu memiliki efek yang tak terbayangkan pada para prajurit yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Sang Ying Yue mendengus, menjawab dengan dingin. Aku mengolah kekuatan bintang Upanishad. Si Yan menenangkan diri dan tersenyum tipis. Sang Ying Yue tidak mengubah raut wajahnya. Sudah kuduga. Bagus kalau begitu, dia berbalik dan menyeringai. Aku menginginkan pohon buah bintang cemerlang. Ya, anggap saja itu salah satu syarat yang ingin kuberikan kepadamu untuk menghadapi keluarga Bai. Di mata Sang Ying Yue, dia menyeringai dan tidak ingin menyembunyikannya. Aku tidak keberatan, tapi, apakah kau pikir kau bisa merebut pohon itu dari keluarga Bai dan saudara-saudara Wu? Dasar bodoh. Kau tidak perlu peduli tentang ini. Kau hanya perlu menyetujui syaratku. Dia menatap kedua belah pihak, wajahnya tegas dan berani.
Dia bisa melihat tekad di matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkannya. Pohon belimbing cemerlang itu pasti milikku. Baik itu keluarga Bai atau keluarga Wu, mereka seharusnya tidak boleh bermimpi mengambil harta milikku. Sang Ying Yue tersenyum meremehkan, "Yah, alam rendah tapi suara tinggi, ya." Xian merasakan antusiasmenya melonjak. Yang ada di kepalanya hanya pengenalan Sang Chen tentang pohon buah bintang cemerlang. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sang Ying Yue kepadanya. Sulit untuk mengatakan apa pohon buah bintang cemerlang itu. Sang Chen tidak begitu yakin apakah itu tanaman atau semacam warisan. Sangat sulit untuk menciptakan pohon buah bintang cemerlang. Itu membutuhkan seorang ahli yang mengolah kekuatan bintang Upanishad ke alam dewa yang baru mulai. Altar jiwa ahli ini pasti telah hancur ketika dia meninggal. Tingkat awalnya dapat menyatu dengan bintang kehidupan sementara potongan-potongan altar jiwanya yang hancur memenuhi sudut-sudut bintang kehidupan itu, yang membuatnya berubah menjadi meteor. Meteor itu kemudian akan melayang di lautan bintang yang luas dan terus mengumpulkan energi bintang-bintang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menjadi pohon buah bintang cemerlang. Dengan demikian, pohon buah bintang cemerlang dapat dianggap sebagai altar jiwa yang hancur dari seorang ahli alam dewa yang baru mulai yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Itu adalah kristalisasi energi bintang dalam bentuk pohon. Buah dari pohon buah bintang cemerlang disebut buah bintang cemerlang. Energi yang terkumpul di dalam buah bintang cemerlang sama banyaknya dengan yang dimiliki bintang kehidupan level 3. Pada saat yang sama, pohon itu memiliki esensi kekuatan bintang Upanishad di cabang dan akarnya. Itu adalah konsolidasi energi dan kekuatan bintang Upanishad, altar jiwa dari alam dewa baru yang telah pergi ke nirwana. Setelah waktu pelatihan yang berbeda, ia dapat mengumpulkan energi bintang. Perlahan-lahan, ia menjadi pohon itu dengan pengetahuan dari ahli alam dewa baru. Dengan demikian, itu dapat dianggap sebagai warisan kekuatan bintang Upanishad juga. Jika orang biasa memiliki buah bintang cemerlang, mereka dapat memahami kekuatan bintang Upanishad dalam satu langkah. Pada saat yang sama, mereka dapat menerima energi murni dalam buah itu. Itu mirip dengan mengambil warisan kekuatan bintang Upanishad, yang dapat membantu prajurit mencapai alam-alam dewa baru yang telah meninggal. Tanpa hambatan yang signifikan. Juga, bahkan jika prajurit itu tidak mengolah kekuatan Upanishad itu, begitu dia memiliki buah bintang cemerlang, suatu hari, dia bisa memasuki alam dewa yang baru mulai jika dia tidak terbunuh. Pohon buah bintang cemerlang dapat menciptakan ahli alam dewa yang baru mulai yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Jika seorang prajurit mendapatkan pohon buah bintang cemerlang, dia dapat menyerap energi dalam buah-buahan itu untuk mengisi pohon kuno ki esensi mereka, yang akan membantunya memiliki lebih banyak kekuatan dewa untuk menerobos. Jika prajurit yang mengolah kekuatan bintang Upanishad mendapatkan pohon buah bintang cemerlang, prajurit itu tidak hanya akan menyerap energinya, tetapi dia juga dapat mempelajari esensi kekuatan bintang Upanishad, yang akan memajukan wilayahnya ke tingkat yang harus dikagumi orang-orang. Jika dia bisa mendapatkan pohon buah bintang cemerlang itu, Xian tidak perlu lagi berjuang dengan kekuatan bintang Upanishad-nya. Dia bisa menyerap pengetahuan tentang kekuatan bintang dengan cepat untuk mengubah kekuatan bintang Upanishad-nya. Itu benar-benar material kelas awal asli yang tampaknya disesuaikan untuknya. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos begitu saja? Tidak heran mengapa luas etherealnya memiliki beberapa getaran aneh ketika dia melihat cahaya biru di area itu. Kekuatan bintang Upanishad-nya beresonansi dengan pohon itu. Mata Xian setajam pedang yang menatap pohon buah bintang cemerlang itu melalui sangkar cahaya yang tak terlihat. Dia harus mendapatkannya. Saudara-saudara Wu, Bai Hao mengerutkan kening erat. 3 prajurit keluarga Bai berpencar dan mengepung pohon buah bintang cemerlang. Begitu Wu Feng dan Wu Bai membuat keributan aneh, mereka akan segera menyerang. Naga iblis, elang petarung, dan ular piton seperti 3 gunung tidak nyata yang melayang di atas kepala mereka. Karena ketiga binatang itu terbuat dari energi, jiwa, dan roh dari ketiga prajurit, mereka sangat menakutkan. Kera putih raksasa Bai Hao memukul dadanya dan meraung. Energi pembunuhnya melesat ke langit, yang tampak begitu nyata. Hei, orang-orang Bai, kami juga tertarik pada pohon buah belimbing cemerlang itu.
Bagaimana menurutmu? Wu Feng melangkah maju dan tersenyum sambil melambaikan kipas bulunya, matanya gelap dan jahat. Jika kau membiarkan kami mengambilnya, kami tidak akan menyusahkanmu. Aku tahu kau tahu bagaimana harus bersikap. Meskipun Wu Feng dan Wu Bai datang ke sini sendirian, mereka sangat sombong dan tirani ketika mereka meminta yang lain untuk menyerahkan harta karun itu. Tim Bai Hao meringis. Di dalam lautan bintang yang sangat besar, keluarga Wu dari wilayah bintang prosaik memang terkenal. Kompetensi umum mereka sebenarnya lebih kuat daripada keluarga Bai. Semua orang tahu betapa menakutkannya saudara-saudara Wu. Meskipun Bai Hao tidak muda dan memiliki alam yang sama, dia tahu bahwa tidak ada manfaatnya melawan keduanya. Namun, mereka memiliki 4 orang di sini ditambah Mia. Saudara-saudara Wu, Bai Hao mencibir dingin. Aku tahu kalian kuat. Aku juga tahu intimidasi keluargamu. Tapi di benua kuno ini, haha. Dia menatap Mia. Mia mengerutkan kening, wajahnya tidak sabar. Jangan buang waktuku. Bai Hao terkejut. Dia berteriak tiba-tiba, bunuh. Kera putih raksasa itu meraung gila seperti guntur. Ia memamerkan taringnya dan melompat, jatuh seperti gunung yang menekan saudara-saudara Wu. Pada saat yang sama, naga iblis, elang petarung, dan ular piton, 3 binatang yang dihasilkan oleh energi, juga terbang keluar. Saat mereka bergerak di langit, mereka bahkan telah mengubah warna langit, energi yang terpancar dari mereka sungguh mengguncang bumi. Ketika kera putih raksasa itu mendarat, ia menciptakan 2 lubang dalam di tanah. Mereka tidak bisa melihat dasarnya. Naga iblis itu berguling-guling di rawa, menciptakan lebih banyak parit dan mengirimkan lumpur ke udara. Medan magnet energi mereka meledak seperti gunung berapi yang meletus, mengaduk seluruh area. Wu Bai mengangkat palunya. Cahaya emas yang menyilaukan mekar di baju zirahnya. Ia tampak seperti malaikat emas. Ia menatap para prajurit keluarga Bai tanpa rasa takut. Wu Feng memiliki mata yang dingin. Ia memiliki senyum mengejek di wajah tampannya. Kipas di tangannya terbuka dan tertutup dari waktu ke waktu. Sungai-sungai menyembur keluar dengan kuat seperti tali yang mengikat keempat binatang besar itu. Sejak saat itu, para prajurit keluarga Bai dan saudara-saudara Wu mulai bertarung dengan marah. Mereka mengaduk seluruh tempat, debu beterbangan, tanah retak. Jika itu bukan benua kuno, ia tidak akan mampu menahan pertempuran hebat dari 4 ahli alam Dewa Puncak. Mia seperti bunga segar yang berdiri di samping. Dia tersenyum tipis dan dia tidak tampak akan bergabung dalam pertempuran ini. Sepertinya semua prajurit keluarga Bai adalah pelayannya dalam pandangannya. Jadi, mereka harus memikul masalahnya. Tugas pertempuran semacam ini adalah tanggung jawab keluarga Bai. Mia tidak terburu-buru mengambil pohon buah bintang cemerlang. Garis pandangnya beralih antara prajurit keluarga Bai dan saudara-saudara Wu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat sangkar cahaya miring dari satu sisi ke sisi lain, tubuh anggun Sang Ying Yue menggigil. Dia menggertakkan giginya, wajahnya meringis. Pertempuran antara saudara-saudara Wu dan 4 prajurit keluarga Bai telah menimbulkan gelombang kejut energi yang mengguncang bumi seperti tornado yang meluas. Itu membuat banyak pohon di sekitar meledak dan tanah retak. Jika mereka tidak jauh dari pertempuran dan sangkar cahaya tidak memiliki pertahanan yang kuat, Sang Ying Yue dan Si Yan harus menggunakan energi mereka untuk melawan. Di dalam sangkar cahaya, Si Yan dan Sang Ying Yue didorong bersama seolah-olah seseorang sedang menggoda mereka. Mereka gemetar seolah-olah sedang mabuk. Kadang-kadang, dada mereka bersentuhan sementara di waktu lain, pinggang dan pantat mereka bertabrakan. Rasanya seperti mereka sedang duduk di atas perahu yang bergoyang-goyang yang tidak dapat distabilkan. Si Yan masih tampak tenang, tetapi dia sebenarnya geli. Setelah beberapa saat, anggota tubuhnya telah menyentuh payudaranya yang besar dan pantatnya yang bulat lebih dari 10 kali. Setelah setiap kali, dia merasa sangat kagum seolah-olah dia menerima sentuhan listrik ringan. Dendam yang telah dilampiaskan Sang Ying Yue seperti itu. Gaun biru itu melekat di tubuhnya. Bahan gaun yang lembut dan indah itu memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Paha lurusnya begitu memesona dalam sepasang sepatu bot perak. Sang Ying Yue memiliki kulit seputih salju dan lengan yang lembut dan terbuka. Dia juga memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang seksi.
Tubuh Sang Ying Yue memang memiliki rasio emas yang membuat orang tidak dapat menemukan kekurangan apapun untuk dikeluhkan. Pada saat ini, wajahnya yang sedingin es itu malu dan marah. Dia mendesis, "Mati saja, dasar brengsek." Dia membungkuk, melihat celah di antara kedua kaki Xian. Sekilas, dia tahu bahwa Xian berpura-pura tenang. Api kemarahan di hatinya meledak. Sesuatu yang tampak seperti naga bertanduk satu muncul di antara kedua kakinya, menggembungkan celananya seperti tenda kecil. Itu ingin menunjukkan karakteristiknya yang kasar dan brutal. Itu reaksi yang normal. Jangan kaget, kamu seorang wanita, aku seorang pria, kita sedekat ini. Itu tidak bisa dihindari. Xian terhuyung dan tidak menatapnya. Gelombang kejut dahsyat lainnya menyerbu mereka. Sang Ying Yue dengan enggan gemetar dan bersandar pada Xian. Kandang cahaya itu mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat kepada mereka seperti tangan yang kuat mendorongnya ke pangkuan Xian. Batang yang kaku dan panas diletakkan di pantatnya yang bulat. Pada saat itu, Sang Ying Yue merasa seperti tersengat listrik. Rasa malu dan marah membanjiri dirinya. Enyahlah. Aliran energi petir melesat keluar dari bahu Sang Ying Yue dan memasuki tubuh Xian yang tidak terjaga. Ledakan. Xian muncul dan terhuyung-huyung keluar dari kandang cahaya. Namun, tubuh bagian bawahnya masih menempel seperti tiang besi seolah-olah dapat merobek celananya untuk keluar kapan saja. Matanya yang indah memiliki cahaya aneh saat Mia sedang merencanakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat seorang pria muda dengan seringai di wajahnya dan tombak pendek di balik celananya. Dia berdiri di atas batu di sebelah kiri rawa. Postur nafsunya sangat jelas. Mia bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia terus menatap pemuda itu. Di bawah tatapan canggungnya, pemuda itu berbalik dan meninju tirai tipis di belakangnya. Seorang wanita cantik muncul dengan wajah malu dan leher merah. Mia tertegun selama beberapa detik. Dia merasa sangat canggung ketika berkata, "Yah, kalian berdua memiliki minat khusus, kurasa. Kalian suka bersenang-senang ketika yang lain bertarung dengan sengit. Apakah kalian bergerak begitu cepat sehingga merusak peralatan penyembunyian kalian?" Dia merasa sangat lucu ketika menggoda kedua lainnya. Dia pikir itu memang menarik. Sang Ying Yue benci karena dia tidak bisa menggali tanah dan langsung masuk ke bawah tanah. Melihat Mia dengan wajah aneh, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia tidak pernah berada dalam situasi yang kacau balau seperti itu. Xian tampak acuh tak acuh. Ia tersenyum dan mengangkat bahu pada Mia, "Baiklah, kalian, teruslah berjuang. Kami tidak akan mengganggu kalian. Kami pergi sekarang. Sampai jumpa." "Oh, jangan," Mia menipiskan bibirnya, matanya berbinar. "Kalian bisa melanjutkan kesenangan kalian. Anggap saja tidak ada orang di sini. Ah, jika kalian tidak keberatan, aku ingin menonton. Kudengar beberapa orang suka orang lain menonton mereka saat mereka melakukan itu. Karena kalian memiliki hasrat yang begitu istimewa, aku tertarik." Sang Ying Yue merasakan darah naik ke otaknya. Ia menggigil dan gemetar seolah-olah ia tidak bisa lagi menenangkan tubuhnya.